Halo para pemirsa setia channel The Aquatic Freak. Jumpa lagi bersama Jeffrey dan Aldino. Jangan sampai bosan ya mantau channel kita. Ceritanya pada kali ini kita akan melakukan sebuah kunjungan ke konsumen yang tanknya udah 1 bulan kita nggak maintenance. Kelihatannya sih berlumut. Belum ya, Mas? Ya. Ini sih spektakuler. Cuman dalamnya bagus banget. Bagus. Dalamnya bagus banget. Dalamnya bagus. Cuma memang ini perlu water check aja ya. Nah, ini enaknya teamwork, bro. Jadi semua ada tugasnya masing-masing. Nih, Bram, bersihin kaca. Pakai karter baru. Lebih aman dan lebih cepat bersih. Jeffrey ngambilin daun-daun yang mati, daun-daun tua bukan mati. Udah coklat. Ambilin. Udah kayak merendam dia, bro. Ada masalah apa Jep di kadakannya Jep? Kalau gua curiga ini air sumbernya kurang cocok Buat jenis kadaka? ya buat jenis plat. Jadi kutil ini biasanya karena apa? Kayak parameter air yang tiba-tiba berubah drastis gitu. Coba tunjukin dong penyakitnya kayak gimana sih kalau kecil? Mana ya? Tar. Yang udah kena kutil itu dia mati, hitam. Nih. Gigi sih ya nggak ada. Nih, salah satunya nih yang udah mati nih, ada jendul-jendul belakang nih, kusut dia. Jadi dia bikin gak sehat ke seluruh daun yang ada di sifon itu sendiri gitu. Hidup sih hidup, cuma maksudnya jadi nggak sehat. Kunci utama untuk membuat aquascape yang bagus dan terawat itu adalah jangan malas. Ini yang terjadi kalau misalkan kita nggak rawat atau nggak maintenance sama sekali selama 1 bulan penuh, jadi hanya sebatas ganti air atau top up gitu. Jadi ini yang terjadi. Bagusnya setiap hari minimal harus dipantau juga ya. Jadi bagusnya sih kayak begini, harus ada ini ya, minimal kanister yang bisa ngebantu nyedot debu untuk di bagian bawah gitu. Soalnya debu yang numpuk di bawah itu pengaruh banget, karena debu itu kan banyak ininya, penyebabnya ke satu mungkin kumpulan kotoran ikan, kotoran udang, kotoran keong, daun-daun mati, atau dari pelapukan si kayu itu sendiri gitu. Jadi kalau ditumpuk lama-lama itu bikin kualitas air jadi nggak bagus, dan ini yang terjadi. Fern itu jenis tanaman yang memerlukan air bersih dan suhu yang dingin. Sekarang suhu udah dingin nih, 24 derajat, 25 derajat, cuma air nggak bersih. Makanya dia kutil semua, kotor semua. Dan ini bakal PR banget. Jadi yang kita lakuin sekarang tuh bener-bener back to start, ya, kembali ke awal lagi. Kita kuras habis semua airnya. Kita nanti kasih bakteri starter ulang, berharap ekosistem dibangun lagi dari nol. Dan tentunya ya mungkin kedepannya kita akan tambah filtrasi atau minimal medianya atau mesinnya kita ganti lah. Cuma tetap sih kalau feeling gue harus ada yang nyedot di dasar. Susah kalau enggak, karena sekali lagi fan itu dia semacam alarm air ya. Kalau misalkan di tank lu itu fannya sehat tanpa ada kutil, artinya air lu bersih banget. Tapi kalau
fan lo bermasalah, hitam seperti ini berkutil ya. Nah, tuh jadi dia kayak jerawat gitu kan tuh. Nah, ini tanda kalau air lu tuh bermasalah, kotor atau perubahan parameter yang mendadak. Biasanya seperti itu. Kalau moss itu sebenarnya dia memang filter alam. Dia nyimpan debu di balik lebatnya daun ya. Kalau fan itu di bagian ininya, akarnya, di bagian pakisnya. Dia numpukin debu di situ. Makanya kalau misalkan tank kalian itu banyak jenis moss atau jenis fan, setiap kali maintenance ganti air wajib diketuk-ketuk, karena itu bakal banyak banget debu yang tersembunyi di balik daun-daunnya ya. Jadi itu saran dari kita, karena kalau semakin banyak dibiarkan seperti itu nanti bisa menimbulkan cyanobacteria, alga bau, blue green alga. Itu karena udah saking numpuknya kotoran di areal tertentu, dan itu susah banget dihilangin. Itu biasanya terjadi kalau filtrasi kurang, bukan dalam artian kurang gimana ya, tapi dasar dan atas nggak seimbang gitu. Jadi pentingnya filtrasi itu ada di situ, vital banget. Kadang kita ngabaikan kan, jadi kayak asal air bening nggak selalu bersih, nggak selalu sehat ya. Banyak faktor yang harus diperhatikan juga, karena ini kan kalau misalkan kita nggak kibas, debu itu nggak akan kelihatan, semuanya udah tersembunyi tuh. Kalau kita kibas gila banget, apalagi di tanamannya gitu. Jadi kalau maintenance jangan malas juga. Jadi kita harus rajin kibas-kibas seperti itu, karena debu itu tersembunyi di mana-mana. Waspadalah. Karena butut itu bukan karena ada niat dari tanaman itu, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi penting banget juga ya kalau seandainya kita ngambil jasa maintenance di luar setting. Jadi jangan sampai terkesan kita ngerawat itu asal ya, karena justru step paling sulit itu ngerawat, bukan bikin. Semua orang bisa bikin, tapi nggak semua orang bisa ngerawat. Itu kadang yang menjadi tolok ukur kepuasan konsumen untuk jangka waktu yang panjang. Kalau misalkan lu cuma bisa buat tapi ngerawatnya payah, jadi hubungan baik lu dengan konsumen itu hanya sebatas awal aja. Jadi usahakan kita lakukan yang terbaik untuk ngerawat, jangan males. Kalau misalkan memang ada tanaman yang harus diganti karena kesalahan kita langsung ganti. Jangan, ya intinya jangan ngerasa hitung-hitungan rugi, jangan pernah gitu. Jadi kalau segala sesuatu yang terjadi di sini bukan salah owner tapi salah kita gitu. Kayak ini nggak dirawat hancur sebulan, bukan salah PSBB ya, salah kita gitu. Jadi pokoknya biasakan tidak menyalahkan orang lain gitu atas kerjaan yang jelek, atas hasil yang buruk, tapi menerima dengan lapang dada gitu. Ya jadi enak hubungan sama orang lain. In, out.
Ya, jadi tadi kita udah beres ngerjain maintenance ya. Lebih tepatnya sih semi restart sih itu, karena kita kuras total airnya, sipon semua debunya, dan nanti planning kedepannya kita bakal ganti aja semua jenis fannya pakai Anubias atau Cryptocurrent ya. Jadi itulah yang terjadi kalau misalkan kita nggak rutin untuk merawat tank. Jadi sulitnya seorang setter itu bagaimana bisa mempertahankan harapan kita dari awal bikin gitu biar tetap bagus. Kadang waktu per 1 minggu datang pun nggak cukup biasanya gitu, apalagi ini sebulan setengah bener-bener nggak ada sentuhan sama sekali gitu. Jadi hanya sebatas water change saja itu bener-bener nggak cukup ya. Kita juga harus tahu parameter air di tempat klien kita seperti apa dan bagaimana mereka merawat. Sama tadi satu problem yang gua temukan itu, karena filtrasinya pakai SAM itu terlalu sering dicuci ya, dilihat dari bersihnya media yang ada di dalam. Jadi berbanding terbalik banget gitu sama kondisi di dalam tank itu sendiri. Jadi karena ini tidak menggunakan filtrasi selain SAM, 80% rumah bakteri itu ketergantungan ada di dalam SAM ya. Jadi begitu media itu dicuci oleh orang yang tidak terlalu ngerti, maka akan mengakibatkan setiap kali dicuci itu terus-terusan restart. Jadi kurang bagus lah gitu untuk kondisi air ya. Terima kasih udah nonton channel kita. Gue sih berharap apa yang gue share hari ini, apa yang kita perbuat, kita video, kita share ke kalian bisa bermanfaat ya. Jadi hiburannya dapat, edukasinya juga dapat gitu. Walaupun mungkin nggak 100% benar apa yang kita lakukan, setidaknya kita berusaha memberikan contoh yang baik Ya, karena tiap ini ada caranya masing-masing. pasti, karena setiap orang itu punya cara masing-masing untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kita hanya share apa yang biasa kita perbuat gitu. Sekali lagi kita tidak ada niat untuk menggurui ya, karena memang seperti yang Dino bilang tadi, masing-masing setter punya cara tersendiri untuk menghandle resiko dan pekerjaan dia gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Pantau terus, kedepannya gue bakal rajin untuk memberikan edukasi. Oke, salam dakwah Tifrik. Mantap bro.